Assalamualaikum Bu Tia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Desi. Senang sekali kita bisa bertemu walaupun hanya lewat Jimit ya, Bu Tia. Oke, baik Bu. Bagaimana persiapan Ibu untuk melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu Desi, saya sudah siap baik secara materi maupun kondisi lahir batin saya untuk melakukan coaching ini dengan Bu Alvarez menjadi coachingnya Bu. Wah, mantap sekali, bagus sekali ya Bu Tias. Tapi mohon maaf ini sebelumnya sedikit saya ingin bertanya mengenai coaching kali ini. Nah, sebelum melakukan coaching, kira-kira kompetensi coach apa yang sudah Ibu pahami ya? Ya Bu, untuk kompetensi yang harus dimiliki seorang coach itu paling tidak ada 3 ya Bu. Jadi yang pertama, kehadiran penuh, di mana saya itu harus dapat fokus dalam kegiatan coach ini. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Maksudnya mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh coach dengan baik dan penuh rasa. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Di sini saya sebagai coach itu harus mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya pengetahuan Bu Tias mengenai coaching. Kemudian terkait dengan 3 kompetensi yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Tias? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini yaitu fokus mendengarkan aktif, Bu. Oke, mendengarkan aktif berarti ya. Lalu kemudian dari kompetensi mendengarkan aktif ini, kira-kira bagian mana yang lebih spesifik itu Bu Tias yang ingin Ibu Tias kembangkan? Ya, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi asosiasi, Bu. Jadi di sini saya akan mengaitkan permasalahan dari coach dengan pengalaman pribadi saya. Saya akan maksudnya saya tidak akan mengaitkan permasalahan coach dengan pengalaman pribadi saya seperti itu, Bu. Kemudian saya akan menuntun coach untuk menggali dirinya, potensi dirinya untuk menyelesaikan topik permasalahan yang diangkat oleh si coach tersebut. Kemudian di sini saya juga tidak terkesan menasehati atau bahkan berbagi pengalaman dengan coach, begitu Bu. Oh iya Ibu, saya paham. Jadi intinya seorang coach itu tidak terkesan menasehati ya, terus juga biarkan seorang coach itu mengeksplor dirinya. Kita hanya menuntun untuk menemukan jalan keluar dari tantangan yang sedang dihadapi. Mantap sekali Bu Tias. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih untuk saat ini. Selamat melaksanakan coaching dan nanti setelah coaching selesai, saya akan menyampaikan kembali hasil observasi saya terhadap Bu Tias. Terima kasih sekali lagi. Silakan Ibu bisa lanjutkan dengan coaching ya. Ya Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Fares. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Tias. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Tias? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu.
Ya, silahkan Bu, apa yang ingin Bu Fares sampaikan? Jadi begini nih Bu, kondisi sekarang ini kan dengan kondisi yang kadang hujan lebat, kadang tidak, jadi kondisi menjadi tidak menentu ya Bu. Nah, dengan efek tersebut kegiatan pembelajaran pun jadi terkendala dan tidak menentu juga. Apalagi kemarin setelah hujan lebat, itu jalan yang ada di sawah terkena banjir dan rusak parah Bu. Sehingga hal ini menjadi alasan untuk murid saya untuk tidak datang ke sekolah dan akhirnya mereka tidak belajar saat di rumah. Seperti itu sih Bu. Bu, ingin saya obrolkan dengan Ibu siang ini. Oh, begitu ya Bu. Jadi murid-murid Ibu itu banyak yang tidak belajar karena terkendala jalan. Selain itu ada lagi nggak Bu yang ingin disampaikan? Nah, karena hal tersebut, jadi sekolah kan mengadakan pembelajaran secara daring gitu Bu. Tapi itu pun masih kurang efektif. Jadi ada murid yang terkendala HP, sinyal, dan kuota. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa itu menjadi menurun. Gitu Bu. Oh, begitu ya Bu. Lalu apa yang ingin Bu Faris inginkan dalam obrolan kita ini? Kira-kira yang diharapkan Bu Faris itu apa? Saya sih berharapnya dapat memecahkan masalah dari tantangan yang sedang saya hadapi. Dan tentunya karena saya itu ingin sekali murid-murid yang terkena dampak banjir dan jalan rusak tersebut tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi meskipun banyak kendala. Dan mereka tetap belajar walaupun tidak datang ke sekolah, begitu Bu. Oke Bu, supaya murid Ibu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah seperti itu ya. Iya Bu, jadi supaya motivasi belajarnya itu tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru sama dengan siswa yang datang ke sekolah. Jangan sampai tingkat kehadiran mereka dan tingkat pemahaman mereka akan materi itu menjadi tertinggal dari murid-murid yang lain gitu Bu saat mereka belajar daring. Nah, kalau dari pengalamannya Ibu, kira-kira murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu yang seperti apa Bu? Menurut saya, jadi murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu dari terutama yang belajar daring itu ya Bu, apabila mereka itu aktif merespon gurunya atau pembelajaran di grup WA, baik itu mungkin bertanya ataupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan begitu. Jadi aktif ya, sering bertanya dan mengerjakan tugas. Kemudian selain itu kira-kira apa lagi Bu? Apalagi ya, mungkin memiliki catatan di bukunya gitu Bu, memiliki catatan materi di buku pelajarannya gitu. Jadi menurut Ibu ciri-cirinya seperti itu ya Bu. Kira-kira aktif bertanya, mengerjakan tugas dan mencatat materi. Jadi idealnya seperti itu. Nah, kalau di angka 10 murid Ibu itu belajar dari rumah itu kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa kira-kira Bu motivasi belajarnya? Beragam sih Bu, ada ya kalau di rata-rata di angka 5 lah, bingung juga sih. Jadi posisinya di angka 5. Nah, sekarang menurut Ibu, kendala apa sehingga motivasinya itu masih di angka 5, Bu? Kendalanya sepertinya sih mungkin karena faktor keluarga ya Bu, kemudian lingkungan, karena belajar daring
terkendala, ada yang tidak punya HP, sinyalnya jelek, bahkan ada juga yang tidak punya kuota gitu Bu. Banyak tantangannya ya Bu ternyata. Nah sekarang dari keadaan yang Ibu ceritakan tadi, kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kira-kira Ibu ingin melihat murid-murid Ibu itu kira-kira di level berapa Bu untuk motivasi belajarnya? Dengan kondisi seperti saat ini, sepertinya ada di level 7 saja sudah baik sih Bu. Kemudian sekarang apa yang kira-kira yang Ibu bisa lakukan untuk mencapai angka 7 itu Bu? Sebenarnya ada sih yang saya pikirkan Bu. Mungkin kalau ada guru yang mendampingi mereka saat mereka belajar di rumah dan dibentuk kelompok saat belajar di dalam satu tempat, mungkin itu akan bisa membantu sih Bu. Itu sih yang saya pikirkan. Jadi butuh guru pendamping ya Bu saat belajar di luar sekolah, seperti itu ya Bu? Iya, guru pendamping yang tugasnya mendampingi mereka belajar yang siswa tersebut tidak dapat datang ke sekolah. Kemudian siswa tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok atau satu kelompok di mana mereka belajar dalam satu tempat, yang tempatnya pasti secara jalur itu aman untuk dilalui oleh anak-anak dan guru yang akan mendampingi, begitu Bu. Dari apa yang tadi telah Bu Al sampaikan, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini kira-kira apa Bu? Mungkin mengumpulkan guru-guru sih Bu untuk berkoordinasi dan membahas pendampingan belajar murid yang tidak dapat datang ke sekolah atau belajar dari rumah terutama saat keadaan banjir ya Bu. Kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar saat belajar di rumah gitu. Oh, ide bagus itu Bu. Kira-kira kapan Bu Al akan melakukan atau melaksanakan hal tersebut Bu? Kalau bisa sih minggu-minggu ini Bu, ya secepatnya ya, karena lebih cepat kan lebih baik gitu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam kegiatan ini Bu? Yang bisa membantu saya dalam kegiatan ini dalam menjadi guru pendamping tentunya guru-guru yang dari sekolah atau para wali kelas Ibu. Baik Bu, jadi kolaborasi dengan guru yang lain ya, seperti itu. Ya Bu, jadi baik guru maupun siswa bisa saling bekerjasama dalam menghadapi tantangan keadaan saat ini agar pembelajaran dapat terus berjalan dan motivasi belajar siswa pun akan tetap terjaga begitu. Oh iya, bagus Bu Al, ini sangat luar biasa Bu. Jadi apa yang Ibu dapat dari obrolan kita siang ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya jadi tenang, kemudian menjadi merasa lebih cerah pandangannya dari kebingungan saya tadi yang awalnya saya bingung harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkena dampak banjir itu masih memiliki semangat belajar meskipun belajarnya tidak di sekolah. Alhamdulillah dengan obrolan kita ini saya mendapatkan pencerahan. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara belajar berkelompok bersama guru pendamping. Ya, jadi secara hari ini ya Bu ya, dapat pencerahan secara hari ini. Oke Bu, alhamdulillah, mantap Bu. Ya, alhamdulillah Ibu. Tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah ini Bu kira-kira? Rencananya setelah pertemuan ini, obrolan ini, saya ingin menemui Bu Kepala Sekolah untuk berkoordinasi mengenai pengumpulan
guru Bu untuk menjadi guru pendamping mereka belajar di rumah gitu. Baik Bu. Eh, kita akan bertemu lagi minggu depan ya Bu ya, dengan cerita Bu Al tentang cerita yang menarik, bagaimana kegiatan Ibu itu bisa berjalan. Semangat ya Bu ya. Ya, Bu. Silahkan Bu Al mulai berkoordinasi dengan rekan yang lain. Semangat dan semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar Bu. Amin. Baik, terima kasih Bu. Kalau begitu saya permisi dulu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Al, silahkan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekali selesai juga ya Bu Tias, telah melakukan coaching dengan Bu Alvarez. Bagaimana perasaannya Bu Tias setelah melakukan coaching barusan? Alhamdulillah lega Bu, karena praktek coaching atau kegiatan coaching ini alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Ya, alhamdulillah ya. Berarti setelah melakukan coaching, ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bu Tias. Nah, yang pertama terkait dengan kompetensi yang ingin ya Bu Tias kembangkan, yaitu kompetensi mendengarkan aktif ya. Oke Bu, lebih spesifiknya lagi ada pada asosiasi tadi ya. Nah, begitu ya Bu Tias. Jadi bagaimana tadi ketercapaiannya dari apa yang menjadi tujuan kegiatan ini oleh Bu Tias? Ya Bu, jadi saat coaching tadi saya merasa memang fokus pada mendengarkan aktif Bu. Jadi pada asosiasinya, karena dari awal saya menyadari bahwa tipe orang yang jika mendengarkan seseorang itu, saya justru masuk ke dalam situasi orang tersebut, atau yang anak zaman sekarang sebut atau dengan sebutan baper ya Bu, dan akan mengaitkan dengan pengalaman saya sendiri. Tapi tadi pada saat coaching itu alhamdulillah, saat coaching saya berusaha tidak masuk dan mendalami dalam permasalahan coaching dan berusaha menjadi pendengar yang baik serta menuntun coaching untuk menentukan potensi atau kekuatan positif pada diri coaching atau pada diri Bu Al untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Oke, sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Tias. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan hasil observasi saya ya Bu Tias. Iya Bu, silakan. Nah, mengenai tadi setelah coaching dilakukan Bu Tias, ya, Bu Tias itu sudah berhasil bisa menghindari asosiasi yang berpotensi mengacu kepada pengalaman Bu Tias sendiri. Jadi Bu Tias bisa melepaskan diri dari emosi untuk meluapkan pengalaman-pengalaman Bu Tias terhadap permasalahan coaching tadi. Ya, alhamdulillah hal tersebut sesuai dengan apa yang Bu Tias sampaikan sebelumnya, sebelum coaching ya. Nah, selamat ya Bu Tias, saya sampaikan Bu Tias sudah lancar melakukan coaching tadi, dan saya juga sampaikan terima kasih Bu Tias. Semoga ke depan lebih baik lagi dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih. Terima kasih kembali Bu.
Terima kasih Bu Desi, Bu Al. Sama-sama.